Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita senang dapat berjumpa kembali untuk mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh terus diingatkan untuk membuka hati mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan mengisi di setiap ruangan hati kami, menerangi setiap jalan hidup kami, dan memberi kami hikmat serta bijaksana dalam menghadapi dan menyikapi setiap situasi dan keadaan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, urapilah kami sehingga kami boleh memahami seluruh firman-Mu dan kami boleh melakukannya dengan kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui,
dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu mengenai hal-hal yang duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan seorang tentang hal-hal surgawi? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin pembacaan ini sudah sering kita lakukan, baik di dalam gereja maupun dalam pembacaan pribadi kita. Nah, dalam pembacaan kita hari ini ada sebuah catatan yang begitu menarik, bahwa suatu hari ada seorang Farisi, jadi seorang Farisi itu adalah pemimpin agama Yahudi. Jadi pada zaman Tuhan Yesus ada dua kelompok yang disebut dengan tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat. Dan yang menonjol pada waktu itu, kelompok pertama itu Farisi dan yang kedua Saduki. Nah, Nikodemus namanya. Jadi diperkenalkan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi kata-kata yang saya garis bawahi, seorang tokoh agama Yahudi. Dan kita tahu kan, agama Yahudi itu sudah merupakan sebuah agama yang begitu paten. Yudaisme itu agama orang Yahudi. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa Yesus datang ke dunia menjadi manusia, itu adalah untuk mendirikan sebuah agama. Karena ternyata sebelum Yesus lahir, sukunya sendiri, orang Yahudi, itu sudah punya agama yang begitu kuat sekali dan sampai hari ini. Agama orang Yahudi. Nah, tapi sayang karena memang agama tidak bisa membawa kita kepada Tuhan. Agama tidak bisa membawa kita berjumpa dengan Allah. Maka Allah sendiri berinisiatif untuk datang menjumpai kita manusia. Yang oleh karena itu dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi sekarang ini salah satu gejala dalam kehidupan kekristenan itu justru cenderung berbalik ke belakang, menjadi agamawi. Jadi kerap kali kekristenan itu secara sosiologis saja, tidak sampai kepada teologis, psikologis dan sebagainya. Jadi kekristenan itu identik dengan agama. Padahal kita tahu bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu ada bicara seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia yang datang dari kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah di bumi. Dalam kaitan ini, apa yang kita mau pelajari?
bahwa kerohanian seseorang itu ya, tidak ditentukan oleh gelar dan jabatan pelayanan yang disandangnya. Ya. Karena di sini kita membaca Nikodemus itu punya jabatan ya, keagamaan yang mumpuni, yang tidak bisa diragukan, ya, berarti dia menguasai ilmu agama. Ya. Ada banyak orang yang memiliki jabatan rohani, ya, tapi dalam praktek ya seperti orang yang tidak punya Tuhan. Bapak Ibu tahu, banyak sekali gelar-gelar di bidang teologi. Tapi sekali lagi mohon maaf, itu bukan jaminan orang mengenal Allah. Sementara inti dari berteologi itu adalah mengenal Allah, belajar. Banyak gelar teologi yang bukan hasil belajar, ya, tapi hasil dari yang lain. Ya. Nah sebaliknya juga ada orang yang memang tidak punya gelar akademis, tidak punya jabatan gerejani, ya, orang yang sederhana, tapi justru memiliki kehidupan spiritualitas, iman yang tinggi. Ya, saya juga pernah ya belajar teologi secara formal ya, di sebuah sekolah tinggi teologi. Dan saya senang karena punya moto ya, tinggi iman, ya, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Jadi kalau hanya sekedar ilmunya yang tinggi, imannya enggak, ya, apalagi pengabdiannya, ya itu jelas ya, ya mirip lah ya dengan posisi Nikodemus yang sedang berdialog dengan Yesus Sang Firman yang hidup itu. Ya. Jadi Nikodemus ini diam-diam, ternyata ya dia juga mengikuti ya, berita-berita tentang Yesus. Dan tentu Nikodemus ini sangat terkagum-kagum lah ya dengan pelayanan Tuhan Yesus ya, dengan berbagai tanda-tanda yang dilakukannya ya. Makanya saya bilang banyak orang Kristen kan model seperti Nikodemus ini, yang hanya mau percaya dan hanya mau melihat mujizat, ya, tapi tidak mau mengembangkan atau membenahi imannya. Nah ini memang juga bisa menjadi celah bagi setan. Karena kalau cuma sekedar buat mujizat, sekedar buat tanda-tanda ajaib, ya setan juga bisa. Ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus itu mengundang rasa ingin tahu dari Nikodemus, sehingga dia berinisiatif untuk datang ya, berdialog ya, belajar dari Yesus. Dan memang kita maklum lah ya, posisinya kan sangat terhormat di tengah masyarakat.
Sementara Yesus siapa? Anak tukang kayu. Jadi waktu Nikodemus mau datang kepada Yesus pun dia mesti hati-hati, ya kan? Jangan sampai ketahuan orang. Nah, untuk itu dia memilih waktu malam-malam datang kepada Yesus. Nah, maksud saya Bapak Ibu, ya kan banyak di antara kita yang mau datang kepada Tuhan pun kan penuh dengan pertimbangan. Nah, cobalah kita belajar dari Nikodemus ini. Ya. Nah, jadi untuk memenuhi keinginan tahuannya, ya datang kepada Yesus malam-malam supaya tidak ada yang lihat. Ya. Nah, dan dia mengakui secara terus terang bahwa Yesus adalah seorang rabi. Tapi rabi itu kan istilah yang umum bagi orang-orang yang mengajarkan agama. Guru. Nah, sehingga Yesus ingin mengungkap kepada dia ya bahwa dia belum bisa mengenal Yesus secara tepat, ya, belum bisa mengenal Yesus secara tepat, karena Yesus bukan cuma sekedar rabi, ya, guru yang secara umum mengajarkan ya, firman itu. Tapi lebih jauh Yesus adalah firman itu sendiri. Ya. Nah, lalu Yesus menjelaskan ya, tentang satu hal dalam kekristenan yang penting dan menjadi inti dari kekristenan itu. Apa itu? Kelahiran kembali. Ya. Lahir baru. Dan dah heran, ini menimbulkan kebingungan tersendiri bagi Nikodemus. Ini sesuatu yang asing, yang tidak familiar, karena salah persepsi. Kita selalu mau memahami firman dari sudut pandang kita. Nah, maka wajarlah waktu itu ya, Nikodemus ya, menyadari. Sehingga dia bertanya. Ya, dia agak bingung begitu ya, karena jujur kalau untuk menjadi seorang rabi pada zaman itu tentu dari faktor usia juga itu menentukan. Ya, jadi seorang rabi pada zaman itu orang yang sudah matang dalam segala hal. Ya. Sehingga dia heran ya, karena dia belum masuk dalam inti ya, kebenaran kerajaan Allah. Ya. Dia masih ada, istilahnya ya, kalau dalam pengajaran kabar mempelai itu di halamannya bait Allah. Ya, tapi saya nggak terlalu ngerti ya tentang pengajaran ya kabar mempelai itu ya. Nah, jadi dia hanya memahami agama sebatas logika. Ya. Padahal logika itu kan akar katanya logos. Ya. Jadi yang namanya logis itu sebenarnya tolak ukurnya adalah segala sesuatu yang berdasarkan, yang sesuai dengan firman Alkitab. Ya.
Jadi logika itu sebenarnya masih belum bisa dipahami secara penuh. Karena itu hanya dianggap sebagai pola pikirnya manusia. Nah, jadi Nikodemus itu masih memakai kemampuan nalarnya, akalnya, ya, tapi belum diterangi oleh firman. Nah, itu aja persoalannya. Ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, wajar dia bertanya, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Saya sudah lanjut usia. Apa mungkin saya masuk lagi kembali ke rahim mama saya, ibu saya, untuk dilahirkan kembali? Dan belum tentu mamanya masih ada. Nah, itulah ya, menggambarkan betapa dangkalnya ya, spiritualitas dari Nikodemus dan kebanyakan kita ya, sebagai orang Kristen. Nah, maka Yesus bertanya, loh, Anda ini kan pengajar orang Israel, masa engkau nggak mengerti tentang itu? Nah, disinilah kita ambil pelajaran dari dialog ini. Ya. Kita mengambil pelajaran yang membukakan kepada kita ya, bahwa betapa kondisi kehidupan kerohanian dari orang Israel yang disebut umat Allah pada waktu itu sedang terpuruk. Karena apa? Karena tanpa pengenalan yang benar tentang Allah. Nah, nanti baca Roma 10 ya. Nah, baca Roma 10 mulai ayat 1 sampai 3. Banyak orang yang begitu bersemangat untuk Tuhan, tapi faktanya dia tidak kenal Tuhan. Jadi kita kaitkan ya, dengan protes yang akan terjadi di pintu surga. Ya. Nah, waktu itu nanti Matius 7. Ya. Ada banyak orang yang protes, kenapa saya tidak masuk surga? Saya ini pengajar yang hebat. Saya tumpang tangan orang sakit sembuh. Saya berkhotbah dari Sabang sampai Merauke. Tapi sederhana saja. Ya. Ada jawaban dari dalam, aku tidak kenal engkau. Jadi konsep pengenalan terhadap Allah adalah bahwa kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Ya. Jadi tentulah ya, efek dari kehidupan rohani yang buruk akan berdampak pada kehidupan kenegaraan dan bangsa yang buruk juga. Ya, maafkan saya, ya kita tahu Indonesia kan walaupun bukan negara agama, tapi kan negara yang semua penduduknya harus beragama. Ya, jadi nilai agama ya, itu sangat tinggi. Ya. Nah, saya tidak tahu kalau sekarang ya, kalau zaman saya sekolah dulu, itu nilai agama salah satu yang menentukan apakah kita bisa naik kelas atau tidak. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa kita? Korupsi begitu luar biasa, ya, manipulasi, ya, kejahatan baik kualitas maupun kuantitas. Anak-anak itu sudah terlibat dalam tindak kejahatan, pornografi, porno aksi. Ya. Habis tiap minggu gereja penuh. Nah, inilah salah satu
paradoksi ya, yang harus kita perbaiki. Nah, jadi seorang pemimpin agama saja tidak mengerti ya, tentang kelahiran kembali. Ya. Bagaimana dengan umat yang dipimpinnya? Ya. Nah, Yesus tentu dengan kasih dan kesabarannya ya, menerima Nikodemus apa adanya. Ya, ia memberitakan kebenaran kepada Nikodemus pada waktu malam. Ya. Nah, supaya apa? Yesus tidak melihat pada posisi jabatan gerejani, agamawi, gelar akademis. Tapi bagi Yesus, bagaimana Nikodemus harus diselamatkan. Ya. Nah, saya tidak mengikuti perkembangannya, nah, tapi mungkin kita bisa belajar. Ya, apakah kelak Nikodemus ini menjadi seorang pengikut Kristus ya, atau tidak? Ya, tapi dalam persepsi saya bahwa Nikodemus ya, kemungkinan dia akan tinggalkan ya, jabatan yang formal ya. Karena mungkin dengan percakapan dia dengan Yesus, dia juga menyadari sama seperti Paulus. Apalah artinya semua jabatan-jabatan itu? Apalah artinya semua gelar akademis itu? Bukankah keselamatan lebih daripada semuanya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan berarti belajar itu tidak penting. Ya, saya juga belajar terus. Karena belajar itulah tanda, belajar itulah bukti bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mungkin kita sudah lama jadi orang Kristen, puluhan tahun, tahu banyak tentang doktrin, dogma, kekristenan, tapi apa artinya tanpa Kristus? Ya. Karena yang utama itu bukan doktrin, tapi pengenalan terhadap firman Allah. Ya. Iman. Dan Roma 10 ayat 17, iman timbul karena belajar firman Allah. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, bahkan sudah punya posisi, ya, status, tapi ternyata ya, kita tidak mengerti kebenaran ajaran Tuhan. Kita masih cenderung mengejar sesuatu yang sifatnya jasmani dan bukan relasi yang intim dengan Allah. Ya, jadi bicara spiritualitas, bicara iman, bicara teologi, itu bicara relasi dengan Tuhan. Ya, yang akan mendasari semua relasi yang kita bangun dalam kehidupan di dunia ini. Percayalah bahwa kita harus tinggalkan roh agamawi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah ingin mengubah kita, mengubah hati, mengubah karakter, mengubah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak Tuhan. Karena tanpa itu semua, jelas Alkitab berkata bahwa kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Maukah kita diubahkan oleh Roh Kudus?
Saya yakin dan percaya kalau relasi kita dengan Tuhan berubah, maka seluruh hidup kita akan berubah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Doa saya, Roh Kudus mengerjakan perubahan yang ajaib dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Sehingga kita dipakai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan perkara yang ajaib, yang olehnya Tuhan ditinggikan dan banyak orang akan datang kepadanya melalui hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk perubahan yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami belum memahami tentang inti kebenaran sejati dari kekristenan kami. Kami hanya sekedar memahami dogma-dogma yang justru membuat hidup kami begitu kaku. Tapi hari ini kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah telah membuka hati kami, mengubah setiap hidup kami. Dan kami akan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempercayakan seluruh hidup kami. Pakailah kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.